Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa kita sebagai orang percaya selalu hidup berbahagia? Karena kita mengenal Tuhan yang baik. Situasi dan kondisi bisa berubah menjadi tidak baik. Tetapi Tuhan yang baik sanggup melakukan apa yang baik di dalam situasi apapun di dalam hidup kita. Disitulah saudara kita menjadi orang yang selalu berbahagia mengenal Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita pernah membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 128 ayat 1 dikatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, inilah ciri-ciri dari orang yang beriman kepada Tuhan. Saudara, ada orang yang beriman kepada Tuhan tetapi tidak hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Namun ada orang yang beriman kepada Tuhan, hidup menurut jalan ditunjukkannya, namun dengan tidak bahagia. Saudara, kedua orang beriman ini, saudara, sebetulnya tidak terlalu memahami apa artinya hidup beriman kepada Tuhan. Saudara, kenapa orang beriman itu berbahagia ketika dia hidup menurut jalan yang dipilih oleh Tuhan? Saudara, karena dia mengenal Tuhan, karena dia ingin menyenangkan hati Tuhan, lepas daripada fenomena yang dia hadapi. Hanya satu kesenangan dia, satu kebahagiaan dia, kalau dia bisa menyenangkan hati Tuhan, karena dia mengenal cinta kasih Tuhan. Saudara, jikalau engkau menjadi orang percaya yang seperti ini, engkau selalu berbahagia hidup ini. Mari kita membaca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 28-31. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini mengingatkan kita kembali akan kejadian-kejadian yang terjadi kepada bangsa Israel yang tertulis di dalam perjanjian lama. Saudara, mereka bukan sekedar mengenal Tuhan secara teori atau pengajaran, namun mereka mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan mereka. Saudara, Tuhan yang kita percaya bukan Tuhan dalam teori, tetapi dia adalah Tuhan yang menyatakan diri, yaitu melalui Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib. Dia melakukannya, bukan sekedar dia mengajarkannya. Sehingga saudara, karena karya itulah saudara-saudara, kita menjadi orang-orang Kristen yang menang di dalam Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan dari bagian ini bagi kita? Yang pertama, iman membuat orang percaya itu taat kepada perintah Tuhan, sehingga orang percaya itu mengalami apa yang Tuhan telah janjikan. Saudara, Alkitab berkata, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kita bahwa orang yang beriman itu akan mengalami Tuhan yang penuh kuasa dan kasih dalam hidup mereka. Meskipun pengalaman-pengalaman itu sepertinya tidak masuk akal, tetapi saudara, bagi orang beriman, dia mengerti bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, itulah yang dicatat di dalam kitab Ibrani tentang pengalaman orang-orang Israel. Bagaimana pemercikan darah itu, saudara-saudara, melepaskan anak-anak sulung mereka daripada kematian. Bagaimana, saudara-saudara, orang-orang Israel bisa melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang Mesir tenggelam. Dan bagaimana tembok yang tebal dari kota Yeriko dengan iman
Mereka taat kepada Tuhan dan tembok itu runtuh, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman yang kita peroleh dari Tuhan itu sangat berharga. Sehingga saudara dan saya bisa mengalami Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Karena iman. Saudara bisa bayangkan, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib itu. Karena iman, dia bekerja dalam hidup kita. Dan menyatakan akan siapakah dirinya. Saudara, oleh karena itu, saudara, marilah kita sebagai orang percaya. Kita yang sudah memiliki iman. Saudara, mari kita taat sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saudara, waktu kita taat, disitulah saudara, kita sesungguhnya sedang terbuka kepada pekerjaan Tuhan yang melampaui kuasa manapun. Dia bekerja sesuai dengan siapakah dirinya. Dan kita akan takjub melihat pekerjaannya. Yang kedua, saudara, iman membuat seorang percaya itu tetap teguh pada keyakinannya. Meskipun ia menghadapi permasalahan yang tidak sedikit. Saudara, firman Tuhan berkata, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang beriman itu bukanlah orang yang hidupnya lancar-lancar saja. Itulah yang diberitahukan di dalam bagian firman Tuhan ini. Saudara, orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir, saudara, jalan hidup mereka tidak lancar. Saudara, mereka berjumpa dengan Laut Merah yang membuat mereka sulit bisa menyeberang. Tetapi mereka adalah orang beriman. Dan Tuhan memimpin sehingga Laut Merah itu menjadi lautan yang kering. Sehingga mereka bisa melewatinya. Bukan itu saja, saudara. Ketika mereka masuk tanah perjanjian. Saudara, mereka tidak melalui jalan yang lancar. Mereka harus bertemu dengan tembok Yeriko yang sangat tebal. Yang tidak bisa diruntuhkan dan tidak bisa dipanjat. Tetapi saudara, mereka adalah orang-orang percaya teguh akan keyakinannya. Dan saudara, Tuhan menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saudara, demikian juga dengan Rahab. Saudara, Rahab, dia tidak bisa melihat masa depan dia. Tetapi dia beriman kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, dia adalah Tuhan yang membebaskan umat Tuhan. Saudara, iman itulah saudara-saudara. Meskipun dia tidak melihat apa yang ada di depan. Tetapi iman itu membuat mereka tetap teguh pada keyakinannya. Meskipun mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Namun mereka sedikit pun tidak goyah. Saudara, itulah yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani kepada kita. Saudara, marilah kita tidak goyah di dalam keyakinan kita. Karena iman kita kepada Tuhan. Mari kita melihat pengalaman orang-orang ini. Kesulitan demi kesulitan mereka hadapi. Tetapi Tuhan ada Tuhan yang dapat dipercaya. Memimpin langkah hidup mereka. Oleh karena itu saudara, mari di dalam pengalaman hidup kita yang tidak mudah, kita tidak goyah. Kita tetap bersandar kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biar Engkau meneguhkan iman kami. Sehingga kami teguh berdiri di atas anugerah Tuhan. Untuk kami taat dan hidup bagi Engkau. Dan kami sanggup menang di dalam segala pergumulan yang tidak sedikit yang kami hadapi. Dan kami menyaksikan akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.